Oke, jadi hari ini kita akan membahas bab baru dimulai dengan permukaan standar di ruang. Jadi tujuan dari bagian ini adalah untuk kalian bisa memahami bagaimana menggambar permukaan di ruang untuk beberapa bentuk yang bisa dirumuskan, diformalkan ya. Jadi terumus dengan mudah, relatif mudah. Oke, yang pertama dulu kita akan melihat gambar dari sebuah bidang ya. Bentuk persamaan bidang secara umum adalah ini. Ini udah dikenal waktu kita membentuk persamaan bidang. Waktu di bab vektor ya. Nah, di sini A, B, C, D itu bisa 0 ya. Boleh A, B-nya 0 gitu. Tapi nggak semua 0 ya. Kalau A, B, C, D semua 0 ya 0 sama dengan 0 kita nggak bicara apa-apa. Oke, kita lihat dulu di mana sekarang koefisiennya nggak ada yang 0. Kita akan melihat gambar dari ini. Bagaimana menggambarnya gitu. Nah, ingat bahwa sebenarnya menggambar bidang itu tinggal menentukan 3 titik yang tidak segaris. Udah tinggal digambar bidangnya ya. Ditarik garis-garis-garis melalui 3 titik itu dapat bidangnya. Perlu diingat bahwa luas bidang itu tak hingga ya, yang kita gambar itu hanya potongan bidangnya. Coba kita lihat ini. Saya bagaimana menentukan 3 titiknya? Ya paling gampang tentukan aja titik potong dengan sumbu-sumbu koordinat. Kalau melalui sumbu X, ini sepanjang sumbu X artinya Y-nya 0, Z-nya juga 0. Jadi kalau dihitung Y-nya 0, Z-nya 0, kita dapat X-nya 24 dibagi 4, 6. Memotong di sini. 6,0,0 gitu ya. Demikian juga kalau memotong sumbu Y, artinya X dan Z-nya 0. Y-nya berarti 4. Nah, oke, kalau kita hitung perpotongan dari sumbu-sumbu koordinat, memotong sumbu Z, berarti X, Y-nya 0, Z-nya ini 24 dibagi 15 ini. Oke, itu 3 titik ini yang saya titikin di sini. Kenapa kresek-kresek si Ruth Natasha Mercy Hadi Wijaya, aduh panjang. Grader kalian tuh anak tingkat 2 juga Hadi Wijaya belakangnya kalau nggak salah. Setelah tahu perpotongannya ya kita tarik aja garis-garis lurus. Nah ini bidangnya, ini hanya potongan bidang ya. Saya bidangnya melebar ke kanan, ke belakang, ke bawah gitu ya. Supaya lebih jelas biasanya kita arsir itu ini bidangnya. Oke, mudah ya. Kalau semua variabel muncul, gitu caranya. Cari aja titik potong dengan garis-garis sumbu koordinat. Kalau nggak paham, nanya ya. Nah, bidang-bidang lain yang khusus. Bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Saya gambar ini. Yang hijau ini bidang X sama dengan 0. X-nya ini 0, berarti X-nya di sini. Y sama Z-nya bebas, X-nya 0. Jadi ini bidang Y, O, Z. Ya. Bidang Y, O, Z. Kemudian bidang Y sama 0. Ini Y, ini sumbu Y. Y-nya itu 0, berarti di sini. Y-nya 0. Jadi bidang X, O, Z. Ada lagi bidang X, O, Y. Mana X, O, Y? X, O, Y ini yang mendatar itu sama dengan bidang Z-nya 0 gitu ya. Ini Z-nya 0 di sini sepanjang. Oke. Kalau bidang X, O, Y atau bidang Z sama dengan 0, saya naikkan misalkan 3 satuan menjadi bidang, kalau bidang, bayangkan bidang X, O, Y
saya naikkan ke atas 3 satuan, itu menjadi bidang setnya 3 gitu ya. Coba ini apa? Oh, saya naikkan 1,7 ini. Bidang set 1,7 artinya tingginya ya 1,7. X sama Y-nya bebas, tapi setnya selalu 1,7. Ya, tinggal bidang X, O, Y naikkan 1,7. Oke. Itu bidang yang sejajar atau juga bidang-bidang koordinat ya. Kemudian kalau dua variabel yang muncul, ini gimana ini? Nah, bidang X tambah 2Y sama dengan 6. Hati-hati, ini jangan diartikan garis lurus ya. Kalau di koordinat XY memang garis lurus ini. Di koordinat XY ini. Kalau X, ini Y, ya ini memang garis lurus ini. Saya hitung aja kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Jadi melalui 2 titik ini. Itu di bidang XY ya, di R2. Kalau di R3, ini persamaan bidang. Gimana menggambarnya? Setnya nggak muncul. Kalau setnya nggak muncul, berarti setnya boleh berapa aja. Hanya X dan Y aja dibatasi harus memenuhi hubungan ini. Jadi caranya gini, saya gambar dulu ini di bidang XY, karena setnya nggak muncul seperti ini. Sekarang garis ini pindahkan ke ruang. Dia menjadi ini, tuh. Nih, mundur lagi. Ini Y-nya 3, motong di sumbu X-nya motongnya 6. Jadi 3, 6 ya. Nah, itu. Ini 3, ini 6. Ya, skalanya nggak sama sumbu X dengan sumbu Y saya pakai. Supaya kelihatan bagus. Oke. Setnya tadi kan bebas. Ini di persamaan ini setnya nggak ada syarat. Tinggal kita naikkan aja ke atas dan ke bawah. Garis ini nih. Garis yang merah. Tarik ke atas dan ke bawah. Sejajar sumbu set. Karena setnya bebas. Asal XY-nya aja memenuhi hubungan ini. Nah, gitu. Tarik ke atas ke bawah. Jadi bidangnya dia sejajar sumbu set. Bidang ini. Gitu ya. Nah, yang lain kalau hanya dua variabel saya kasih contoh lagi. Menggambar bidang, sebentar ini bekas. Kan ini tadinya dipakai juga matematika. Jadi saya ini ada bekas waktu itu coretan. Kita hapus dulu. Bidang X tambah 3 set 6. Tanya, Pak. Halo? Kenapa? Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau itu yang tadi kan yang X tambah 2Y yang X tambah 2Y sama dengan 6, Pak. Ya. Mau mastiin aja kalau gitu berarti X tambah 2Y sama dengan 6 di dimensi 3 ini bukan berarti dia Z-nya 0 ya, Pak? Bukan. Tulis gitu, Pak. Enggak. Berarti setnya boleh bebas. Makanya dari garis merah ini, semua titik di garis merah ini, saya naikkan aja ke atas dan ke bawah karena setnya bebas. Gitu. Kalau pengen cuma garis ini aja, di sini harus ditambah setnya 0 gitu. Setnya selalu 0. Nah, kalau ini enggak. Pokoknya yang enggak disyaratkan bebas nilainya. Kita lihat contoh kedua ini. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Yuk. Contoh kedua. Saya punya persamaan ini. Saya gambar dulu di bidang X set. Kenapa bengkok? Pennya udah jelek. Oh ya, matanya udah rada tumpul. Ini matanya tuh kalah sama layar. Layarnya kan udah pakai Gorilla Glass itu. Mana set, mana X terserah ya. X saya standar ini aja, ini set. Saya lihat kalau memotong sumbu X berarti setnya 0. Setnya 0, X-nya 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Melalui ini. Kalau X-nya yang 0, setnya 3. 1, 2,
3, X-nya 0. Jadi garis ini. Nah, garis itu mau saya gambar di ruang. Gambarnya garis dulu. X-nya 6. Ya, ini langsung aja ya, 6. Setnya 3, gitu ya. Di sini 3. Garisnya. Kakak, maaf. Ya? Setnya bukannya 2, Pak. Oh, 2 ya. Ya udah ganti aja ini dengan 2. Ini ganti aja jadi 2 gitu ya. Ini 1. Ya betul. Oke. Nah, kita gambar garis ini terlihat sama kita. Kalau ini kan menembus ya. Jadi saya gambar putus-putus. Putus-putus. Y-nya mana? Y-nya nggak ada, Y-nya bebas. Jadi Y-nya geser aja ke kanan ataupun ke kiri sejajar sumbu Y. Nah, jadi garis ini tinggal kita tarik sejajar sumbu Y ke kanan dan ke kiri. Coba saya pakai gambar yang bagusnya ini. Ya ini 2 ya, ini 6. Skalanya nggak terlalu bagus karena saya mengarah supaya gambarnya lebih jelas kelihatan. Tarik aja sejajar sumbu Y. Itu terbayang ya bidangnya? Nah, begitu. Oke. Lanjut. Sekarang yang namanya silinder. Silinder ini jangan diartikan seperti kaleng Coca-Cola gitu, nggak selalu bulat. Bisa terbuka silinder tuh. Nah, silinder tuh di matematik didefinisikan sebagai permukaan di ruang yang dibangun oleh sebuah persamaan tak linier. Kenapa tak linier? Kalau linier mah yang tadi kayak ini, pangkatnya 1 semua. Ya, semua yang linier itu tadi bidang. Jadi kalau tak linier minimal salah satu nggak linier. Misalkan X ditambah 2Y kuadrat ditambah 3 set. Nah, itu ada Y kuadrat di situ. Berarti ada yang nggak linier. Ya. Hanya melibatkan 2 buah variabel. Jadi nggak boleh yang barusan saya sebut bukan silinder ini ya. Kalau ini bukan silinder. Silinder hanya muncul 2 variabelnya. Misalkan X ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Atau set minus akar Y itu ditambah 7 sama dengan 0. Jadi hanya 2 variabel yang terlibat. Oke ya. Saya hapus lagi ini. Oke. Nah. Oke, contoh-contohnya ini. Ini kan hanya melibatkan X dan Y. Ini hanya melibatkan X dan Y. Ini juga hanya melibatkan X sama dengan Y. Ini hanya melibatkan X dan Z. Jadi hanya 2 variabel yang terlibat. Nah, gambarnya gimana? Kayak tadi. Ini gambarnya kan lingkaran jari-jari 3 di bidang XY. Kalau di ruang, ya gambarkan dulu di bidang XY-nya. Lingkaran gitu. Setnya berapa? Setnya bebas. Jadi lingkaran ini tinggal kita naikkan aja sejajar sumbu Y set ke atas dan ke bawah. Nah, jadilah silinder gitu ya. Gitu. Kalau mau dilihat ini ada animasinya, contohnya saya buka. Nah, ini dianimasikan proses menggambarnya. Gitu ya, jadi silinder. Oke. Ya, ini animasi kedua ngapain sih? Coba kita lihat. Ih, munculnya di layar kedua terus. Oh, bentar. Kalau saya yang kedua ini sebenarnya persamaannya Y sama dengan X kuadrat. Y sama X kuadrat kan gambarnya gitu ya. Buka ke sumbu Y. Nah, ini juga silinder nih. Kalau di ruang gambarnya, bentar tadi ngabur kemana animasinya. Ini gambarnya. Nih, ini sumbu Y, ini sumbu X positif. Ini Y sama dengan X kuadrat. Dia silinder.
Gambarnya Y sama X kuadrat dibilang XY, setnya bebas, tarik ke atas dan ke bawah. Jadilah gambarnya seperti itu. Nah, gitu ya, ngelengkung ini, lempengan yang melengkung ini, ya namanya silinder juga di matematik. Oke, begitu ya. Oh ya, saya nggak akan bahas semua ya yang ada di slide ini. Nanti sisanya kalian tonton dari video yang sudah saya upload. Udah atau belum ya? Saya lupa. Rasanya nanti dilihat lagi. Cara menggambarnya ada di videonya. Lengkap. Kalau yang ini hanya penjelasan beberapa aja. Bola kalian udah pelajari kemarin ini. Bentuknya adalah seperti ini. Yang merah mungkin lebih standar. Belakangnya 1. Ini di bawah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, ini angka yang sama. R-nya ini adalah jari-jari bola. Nah, menggambarnya yang belum. Menggambarnya prosesnya gimana gitu. Nah, kita lakukan secara teratur. Gini. Langkah pertama itu coba iriskan dengan bidang-bidang koordinat. Apa itu bidang koordinat? Bidang koordinat itu bidang XOY, bidang XOZ, dan bidang YOZ. Ya. Coba kita lihat. Ini. Irisan dengan bidang XOY. XOY. Saya nunjukin dari sini ya. XOY. Artinya apa? Kalau bidang XOY, setnya selalu 0 kan? Kalau setnya selalu 0, saya ketemu persamaan ini. Jadi irisan dengan bidang XOY berupa lingkaran jari-jari R. Iriskan lagi dengan bidang mana? XOZ. XOZ. Kalau bidang XOZ itu Y-nya selalu 0. Y-nya 0. Ini nggak ada, jadi ketemu persamaan ini. Lingkaran juga. Jari-jari R di bidang XOZ. Gambar. Gitu ya. Oh, ini harusnya titik-titik juga yang ini ya, karena ada di belakang yang kita lihat. Ini titik-titik, yang terlihat mungkin hanya yang ini. Kayak ini kan yang nggak kelihatannya. Oh, ini juga harusnya titik-titik sini ya, pokoknya begitulah lingkaran. Irisan lagi dengan bidang apa yang belum? YOZ. YOZ berarti X-nya 0. X-nya hilang. Kembali lingkaran jari-jari R di bidang YOZ. YOZ yang paling kelihatan ke kita. Lingkaran. Tuk, lingkaran. Nah, udah terbayang, kalau mau lebih jelas, kita arsir gambar bolanya. Coba kita lihat animasinya ya. Animasinya muncul. Ini, saya jalankan pelan-pelan ini. Lingkaran, lingkaran, lingkaran lagi. Ini bolanya saya beri warna gitu ya. Kalau ini pakai Maple saya bikinnya di program. Jadi bisa terlihat lebih bagus. Ciluk, bak gitu ya. Oke. Itu bola. Jadi menggambar bola nanti bisa. Temannya bola elipsoida. Elipsoida itu mirip. Yaitu kayak bola tapi bawahnya beda-beda, angkanya ada yang beda ya, boleh aja ini A kuadrat, ini A kuadrat, ini misalkan C kuadrat berbeda. Kalau ada yang beda namanya elipsoida. Bentuknya kayak telur gitu ya. Gambarnya kayak tadi, irisan dengan bidang XOY, setnya 0. Dia berupa elips. Di sumbu X jaraknya A, di sumbu Y jaraknya B. Elips. Ke sini A, ke sini B. Gitu ya. Iris lagi dengan bidang yang lain, kayak tadi aja. Dengan bidang XOZ. XOZ. Kembali elips, kesininya sama-sama A, tapi ke atasnya C.
Jadi dia akan melalui titik yang sama di sumbu X ya. Tuh. Satu lagi sama dengan tadi, saya cepat aja ini di bidang Y offset. Nah, tinggal kita gambar tuh elips ya, kayak bola aja. Oke. Nah, berikutnya saya gambar hiperboloida berdaun 1. Cirinya apa hiperboloida berdaun 1 tuh ini. Kalau semua kuadrat ininya plus, gambarnya elipsoida atau bola tadi ya. Kalau salah satu minus, entah yang ini atau yang mana aja yang minus, itu namanya hiperboloida berdaun 1 atau lembar 1. Oke? Nah, bagaimana menggambar ini? Nah, coba kita lihat. Nggak selalu diiris dengan bidang-bidang koordinat ya. Kadang-kadang diiris dengan bidang tertentu yang sejajar bidang koordinat. Coba kita lihat. Rebutannya saya ikuti buku ini ya, slide-nya supaya konsisten dengan yang saya omong. Irisan dengan bidang X, O, Y. Berarti setnya 0. Setnya drop. Elips ya ini. Gambar elips. Tuk, elips. Kemudian saya iriskan lagi apa? Dengan bidang set sama dengan K. Setnya sama dengan K. K-nya bisa positif, bisa negatif, akan sama aja karena ini bentuk kuadrat. Setnya K, ingat bayangkan setnya 1 gitu aja ya. Kalau setnya K, saya bisa susun persamaan ini menjadi sebagai berikut. Setnya diganti K. Yang ini saya pindah ruaskan ke belakang karena K-nya udah dipilih tertentu. Nah, pindah belakang. Kita lihat ini pasti positif. Yang bagian ini saya kedepankan supaya ruas kanannya jadi 1. Jadi ini persamaannya apa? Elips lagi. X kuadrat dibagi sesuatu kuadrat. Tambah Y kuadrat dibagi sesuatu kuadrat. Elips. Kita lihat kalau saya bandingkan gini. X kuadrat dibagi 2 kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi 3 kuadrat sama 1. Dibanding ini per 4 kuadrat ditambah Y kuadrat per 7 kuadrat. Yang elipsnya lebih besar yang mana? Yang atas atau yang bawah? Ini. Elips yang bentuknya lebih gede kalau digambar. Pipit. Si pipit aja. Elips yang atas dengan elips yang bawah, gede mana gambarnya? Pipit. Kemana pipit? Hah? Ya, Pak. Kamu mah kurang menyimak. Pertanyaannya juga lupa barusan yang saya tanya ya. Ini elips yang atas sama elips yang bawah, mana yang lebih gede? Gede ini misalkan yang ini gambarnya segini, yang satu lagi misalkan lebih gede yang bawah misalkan. Atau lebih gede yang atas, yang bawah lebih kecil. Yang atas, Pak, sepertinya. Yang atas, yang cocok gambar kiri atau gambar kanan ini? Kalau ini yang atas, ini yang bawah. Yang bawah, yang atas lebih lebar, lebih kecil dari yang bawah, atau yang atas lebih lebar dari yang bawah? Yang atas lebih lebar dari yang bawah, Pak. Kenapa? Coba kita. Soalnya kalau sesuatu, Hah? soalnya kalau itu kan jari-jari, nah kalau dibagi dengan jari-jari yang lebih besar, otomatis nanti hasilnya malah kamu mengarah. Kalau menggambar yang pertama gimana ini? Menggambar elips ini caranya gimana? Hah? Yang ini aja menggambarnya gimana? Pipit, jangan dimatiin, masih ngomong. Yang ini pusatnya di berapa ini? Ayo, kalau enggak ini capek tangan saya muter-muter terus nih.
Nanti lama-lama kepala saya ikut muter gini, oh pusing. Ini pusat elipsnya di mana? Di 4 dan 9 bukan? Bukan. Kalau lingkaran dulu. Nah, ini lingkaran. Pusatnya di mana ini lingkaran? Dan jari-jarinya berapa? Pusatnya di X sama dengan 1, sama Y sama dengan 3, jari-jari 1. Bentar dulu, X1, Y berapa? Min 3. Min 3. Jari-jari? Tuh. Nah. Kalau ini 4, pusatnya di 1, jari, koma min 3, jari-jarinya 2, betul? Ya? Kalau itu 4. Betul. Kalau saya bikin ini 1, ini berarti per 4. Gitu ya. Ini tak lain, bola pusatnya di 1, min 3, jari-jarinya 2 ya. Sama aja ini 4 tadi di belakang. Nah, kalau yang gini pusatnya di mana? Sama di 0, 0. Ini juga pusatnya dilihatnya dari bentuk kuadrat ini. Kalau lingkaran juga sama kan, kalau cuma X kuadrat, ini cuma Y kuadrat, itu pusatnya 0, 0. Ini sama pusatnya 0, 0. Diingat-ingat elips, kamu belum hafal elips gambarnya. Pusatnya 0, 0, ke arah X bergerak ini sejauh 2. Ini 2 kuadrat. Ini 2. Ke sini juga min 2. Y-nya 3. Lihat ini ya, 3 kuadrat. Ini min 3. Nah, inilah elipsnya. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Kalau ada persamaan ini dan yang bawah, elipsnya gede mana? Yang bawah, Pak. Hah? Yang bawah? Kamu jangan ngikutin nada saya mah. Kamu jawab yang atas juga, nanti saya jawabnya, hah? Yang atas? Harus yakin mana yang lebih gede. Lihat gambar yang ini, kemudian yang ini gambarnya gimana itu. Mana yang lebih gede? Kalian enak ya. Oh, si Pipit sih udah ngalamin. Yang lain enak ya. Nggak ngalamin pelajaran praktek olahraga ya. Capek loh di Saraga. Ujian akhirnya 6 keliling. Harus di bawah berapa menit tuh. Kalau yang cewek di bawah 17 gitu. Nah, kalau keliling sebuah elips, enak keliling yang ini atau yang ini? Oh, enak sih susah ya. Kalau pelari ya enak yang lintasannya gede gitu ya. Kalau yang nggak kuat lari enak lintasan kecil. Lintasannya mana yang lebih jauh? Elips atas atau elips bawah? Ayo Pipit. Sampai bisa nih saya nungguin. Tuh yang lain jadi tidur nanti yang udah bisa. Elips. Pak, yang tetap yang atas tadi. Yang lebih lebar, yang atas, yang bawah? Atas. Soalnya kalau yang bawah nanti malah lebih kerucut. Soalnya itu kan. Enggak, kamu gambar lagi yang bawah, ngikuti pola saya tadi. Pusatnya berapa yang bawah? Berpusat di berapa? 0,0. 0,0. Ke arah X harus digambar berapa? 4. 4. 1, 2, 3, 4. 16. Iya, 4 benar. Hah? 4? Ya 4, Pak. 4. 4 bukannya 7? Ke arah X? Kalau yang 7 itu bukan ke arah Y, Pak. Ya harus yakin 4, iya gitu. 4. Ke arah Y-nya 7 ya? 7, iya. Ini min 7. Nah, gede mana elipsnya? Sama yang atas tadi? Gede yang ini, Pak, yang 4 dan 7. Nah, gede ini gitu ya. Dilihatnya dari ininya. Makin besar yang di bawahnya, makin besar juga elipsnya.
Oke, saya hapus sekarang ya coretannya semua. Saya Ctrl Z dulu semua. Oke, saya mau bandingkan yang tadi ini. Ini irisan dengan bidang X, O, Y. Setnya 0. Ketemunya ini. Kalau setnya sama dengan K, ingat set sama dengan K tuh berarti bidang X, O, Y dinaikkan sejauh K ke atas ya. Bidang yang datar ini X, O, Y naik ke atas sejauh K. Irisannya gimana dengan si ini? Irisannya saya berarti tarik, saya masukkan setnya sama dengan K, kutik, hitung ketemunya ini. Yang biru dengan yang hitam ini, elipsnya lebar mana? Gede mana elipsnya? Pipit lagi. Lihat bilangan bawahnya. Yang menentukan tuh. Ini yang bawah sama yang atas, penyebutnya gede mana? Pipit. Ayo pipit. Pipit. Iya, Pak. Hah? Ya, ini A kuadrat Itu penyebutnya sama yang bawah ini gede mana? Angkanya. Hah? gede yang ini, Pak. Yang ini teh yang mana? Yang ini nggak ada. Yang Gede yang di bawah. gede yang di bawah ya? Yang Karena tadi. A kuadrat dikalikan 1 tambah positif, kan? Ini kan lebih besar 1. Jadi irisan dengan bidang set sama dengan K, bidang set sama dengan K itu di atas ini, bidang set sama K. Irisannya berupa elips juga, dan elipsnya lebih gede dari yang biru ini. Tuh lebih gede. Makin besar nilai K-nya, kalau makin besar nilai K-nya berarti bidangnya makin ke atas ya. Atau kalau K-nya negatif makin ke bawah. Elipsnya juga akan makin gede lagi, gitu ya. Ke atas nanti elipsnya di sini lebih gede lagi. Sini lebih gede lagi. Oke, kita baru sebagian. Sekarang saya iriskan dengan bidang Y offset dulu, Y offset. Kalau Y offset, X-nya 0 kan? X-nya 0, saya ketemu ini. Nah, nanti Pipit tim pelajari. Ini bukan elips lagi gambarnya, tapi hiperbola. Hiperbola membukanya ke sumbu Y. Kenapa ke sumbu Y? Dilihat, saya udah jelaskan dulu. Mana yang nggak boleh 0, Y-nya nggak boleh 0, membuka ke sumbu Y. Jadi hiperbola di bidang Y offset, kan hanya memuat Y dan Z. Y dan Z. Bentuknya seperti ini. Nah, saya gambar hiperbola di bidang Y offset. Membukanya ini celangapnya ke sumbu Y. Mangap ke sumbu Y. Irisan dengan bidang X offset, X offset Y-nya ambil 0. X-nya 0 di sini menjadi ini. Hiperbola juga ini. Mana yang nggak boleh 0? X-nya nggak boleh 0. Kalau X-nya 0, nggak mungkin ini negatif, ini 1. Nggak mungkin 1. Ini jadi 1. Jadi yang nggak boleh 0 adalah X-nya. Jadi dia membuka ke sumbu X. Gitu ya. Nah, gambarnya ini melengkung kayak yang ini, tapi ke arah di bidang X offset. Nah, dari sini kita bisa perkirakan gambarnya seperti itu. Itu adalah hiperboloida berdaun 1. Ini kayak langseng. Kalian tahu nggak langseng? Langseng zaman dulu tuh seperti ini bentuknya. Untuk menanak nasi. Bawahnya diisi air. Tengahnya ini di pinggangnya itu ada sarang gitu ya. Ya, untuk menaruh berasnya di sini. Kemudian di sini pakai kayu bakar. Sampai nasinya matang. Kita lihat sebentar animasinya.
Ya, hanya mengulang aja animasinya. Kalau kalian mau step by step, tinggal file ini udah ada semua di slide-nya, tinggal gitu aja jalanin. Tapi kalau mau langsung, ya play aja ini. Gitu ya. Bisa juga digambar seperti ini. Saya variasi aja ngegambarnya. Saya bikin pakai Maple nih. Nah, untuk memperjelas supaya terbayang. Oke, tadi kalau plus semua menjadi elipsoida atau bola, kalau salah satu minus, jadi ini namanya hiperboloida, ada ida-idanya kalau di 3 dimensi ya. Hiperboloida berdaun 1 atau lembar 1. Kalau minusnya ada 2, nih ada 2 minusnya. Itu namanya hiperboloida berdaun 2. Kalian amati sendiri ya gambarnya. Saya akan lewat yang ini. Saya akan menggambar yang ini aja. Nanti amati sendiri. Saya akan jelaskan satu lagi paraboloida. Paraboloida itu kalau yang kuadrat-kuadrat semua udah habis. Jadi kalau yang bentuknya ini ya kuadrat per B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1 itu elipsoida, bisa jadi bola kalau ABC-nya sama semua. Kalau minus salah satu ada minusnya menjadi hiperboloida berdaun 1. Kalau minusnya ada 2, hiperboloida berdaun 2. Nah, yang ini beda lagi kalau paraboloida bentuknya. Nggak kuadrat-kuadrat semua gitu. Bentar, ini saya hapus dulu. Bentuk ini akan dipakai nanti sebagai contoh di fungsi 2 peubah. Jadi yang ini tolong diperhatikan baik-baik ke gambarnya. Bahkan saya itu udah karena udah sering, gambarnya udah terbentuk di kepala saya ini. Tapi kita lihat kalau menggambarnya step by step ya. Kita lihat set ini nggak mungkin negatif karena ini bentuk kuadrat semua. Jadi set paling kecil 0. Nggak mungkin di bawah bidang X, Y. Kalau di bawah bidang X, Y di sini setnya negatif. Ini nggak mungkin negatif setnya. Oke, jadi paling kecil kalau X-nya 0, Y-nya 0. Dapatnya setnya 0. Gambar. Jadi X melalui titik 0,0,0. Nah, digambar ini titik pusat koordinat. Sekarang saya mau lihat, coba ini ikuti ini. Ini irisan dengan bidang set sama dengan K. K-nya tentunya harus positif karena tadi setnya nggak boleh negatif. Saya masukkan setnya ganti K. Bidang set sama dengan K itu di atas sini ya. Ini set sama dengan K. Yang nggak tahu tingginya tergantung K-nya. Irisannya dengan bidang ini. Kita ganti setnya jadi K. K-nya kedepankan. Ini menjadi X kuadrat dibagi A kuadrat K. Y kuadrat dibagi B kuadrat K sama dengan 1. Nah, ini elips. Elips ya bentuknya. Saya gambar. Nah, elips. Makin besar K-nya, kalau K-nya makin besar berarti makin tinggi ya. Setnya makin tinggi. Maka penyebutnya akan makin besar. Berarti elipsnya makin besar juga. Makin ke atas, elipsnya makin besar. Irisan lagi dengan bidang YO set. X-nya berarti 0. Ketemu ini. Ini parabola. Membuka ke sumbu set di bidang YO set. YO set. Bentuknya parabola yang udah kalian kenal. Parabola. Irisan dengan bidang XO set. Kalau XO set, Y-nya 0. Parabola juga membuka ke sumbu set di bidang XO set. Parabola. Nah, keseluruhannya digambar jadi seperti itu. Ingat-ingat ini paraboloida ya. Persamaannya seperti ini. Kenapa namanya paraboloida?
Karena ini bentuknya sekarang parabola gitu yang ke atas. Kalau yang sebelumnya tadi bentuknya hiperbola gitu ya. Ini penting, yang ini nanti akan dipakai beberapa kali, dipakai di bab fungsi 2 perubah. Oke. Nah, sisanya kalian baca aja nanti. Ini lucu, ini gambarnya kayak pelana kuda ini. Ini kalau digambar mirip pelana kuda gitu ya. Kalau yang udah pernah ke ITB, di depan di pinggir jalannya depan Masjid Salman itu ada bangunan, atau bukan bangunan sih ya, di pinggir jalan ada kayak ginian nih, hiperboloida. Cuma hiperboloidanya lebar, persis kayak pelana kuda. Ya, sekarang warnanya udah jelek sekali. Dulu zaman saya kuliah mah masih bagus, coklatnya agak muda gitu. Oke, itu adalah mengakhiri bagian gambar-gambar permukaan ruang. Yang nggak saya bahas, kalian lihat dari sininya, gitu ya. Ini udah dibuat step by step, di videonya dijelaskan lengkap. Oke. Kok nggak bisa diakhiri ini ya? Sebentar.